Halo teman-teman semuanya, balik lagi di vlog TKI Muda. Kali ini aku mau sedikit nge-review tentang pekerjaan aku di Korea sekarang. Jadi pekerjaan aku sekarang adalah ini, ngebikin suntikan untuk hewan. Jadi ini unibody. Jadi ini untuk kayak kucing, terus anjing peliharaan, dan juga beberapa hewan peliharaan yang lainnya. Mungkin juga bisa kayak kura-kura dan lain mungkin ya. Tapi untuk suntikan hewan-hewan peliharaan mungkin ini juga yang digunain buat dokter-dokter di dokter hewan itu, rumah sakit hewan. Jadi kerjaan aku sekarang ini, aku cepet aja ya, ngepojang bagian ini. Jadi ini nanti mesinnya jalan, cek liatin loh. Ini mesinnya jalan, kasih udah ini. Kalau soalnya kalau mesinnya nanti dihidupin nanti bakal berisik banget. Jadi aku jelasin aja selagi mesinnya belum hidup. Dan ini ada plastik pembungkusnya. Nanti dihitung di sini per 10 ini, per 10 apa tuh? Suntikan ini nanti jatuh ke sini dan dibungkus dan naik sana, dan ada ruangan ajuma-ajuma yang ngepojangnya di bagian sana. Ini gelapnya kayaknya. Dan ini juga ada beberapa kardus buat pembungkusnya juga. Dan kerjaan aku ya gitu, jadi operator mesinnya ini. Jadi mesinnya nanti jalan, biar sini kadang tuh macet, kadang apa tuh kejepit lah, suntikannya ada yang suntikannya patah segala macam, jadi nanti berputar kayak gitu. Nanti aku liatin gimana bentukannya kalau nanti udah jalan mesinnya. Tapi untuk sekarang aku ceritain aja dulu prosesnya ya dulu. Jadi kerjanya ini dari jam setengah 8 malam sampai jam setengah 7 pagi aku kerja. Jadi sekitar 10 sampai 11 jam sih, 11 jam dihitung sama jam istirahatnya. Ini aku habis istirahat tengah malam dan habis makan. Jadi ginilah kerjaan aku yang sekarang. Nanti kita lihat gimana kalau mesinnya udah jalan, oke? Ya halo teman-teman, mesinnya berisik ya. Jadi ini yang bakal aku jelasin aja sebagai narasi aja ya. Jadi ini kerjaan aku pertama kali. Aku bakal ngebakain selotip buat ini, ngeganti pembungkusnya itu yang plastik yang gerak-gerak gitu loh. Jadi setelah di ini nanti tuh selotip bakal di ini selotipin ke plastik biar dia bisa nyambung nanti. Jadi tinggal main tarik-tarik aja buat ngeganti plastiknya nanti. Jadi ya ginilah kerjaan aku sebagai operator di mesin di ini bagian pengepakan atau pojang. Jadi kegiatannya ya kayak gini, ngeliatin mesinnya yang mana macet. Terus kayak gini nih, ada barang buliang harus dipisahin. Buliang itu atau barang rusak ya harus dipisahin dengan yang barang yang bagus gitu. Dengan menaikkan ini, masukin ke tong buat suntikannya ini biar nggak habis. Sebenarnya simpel aja kerjaan aku yang sekarang gitu, jadi operator mesin, melihat mesinnya agar nggak macet, terus ngeganti pembungkusnya, juga mengepak kardus nantinya gitu. Ini kayak gini nih, aku lagi menomorin kardusnya supaya nanti kardusnya pas dihitung setelah mau pulang kerja berapa banyak kardus yang udah dipak gitu biar nggak salah. Jadi bagian aku sekarang namanya adalah pojang atau pembungkusan. Jadi ini aku masukin lagi suntikan baru ke tong suntikannya agar nanti bisa naik ke atas dan disusun rapi biar bisa ya dibungkus lah, biar bisa diapain lagi. Jadi gini, narikin kardus, terus ngambilin nomor-nomor kardusnya. Ini bukan kardus sih, lebih tepatnya ini pakse biru. Ya memang pakse warna biru lah. Jadi tugas aku juga biar jangan sampai salah nomor suntikannya. Soalnya kan suntikannya ini beda-beda, ada yang macam-macam ukuran gitu. Jadi yang buat kertas itu buat ngelabelin kodenya biar nggak kecampur sama yang suntikan yang beda tipe. Ini kalau kardusnya udah selesai di ini, plastiknya dipisah dengan kardusnya supaya nanti bisa dipakai lagi sama yang bagian pembikinan suntikannya, atau lebih tepatnya perakitan suntikannya.
Selanjutnya ini tugas aku mengepak atau membungkus kardus-kardus ini, suntikan yang udah dipojang sama imonya, yang udah disusun rapi sama imonya ke dalam kardus yang lebih besar. Dan nanti bakal aku susun di atas kuruma atau sejenis gerobak dorong yang dari kayu itu loh. Ya, tugas aku juga membersihkan kayak tutup-tutup suntikan yang jatuh ke lantai, dan ini misahin yang barang-barang buli yang tadi dari tutupnya, itu dorongan suntikannya. Dan juga ada kan suntikan tuh yang bagian besinya, jadi itu nggak boleh dicampur. Jadi sampahnya pun harus dipilah-pilah supaya nantinya bisa didaur ulang kembali dengan baik. Jadi ya begitulah kerjanya, bolak-balik jagain ini lagi sepanjang malam. Kadang mesinnya macet kayak gitu. Kadang juga mesinnya lancar. Oke, halo teman-teman semuanya. Ini aku udah jam istirahat pertama. Tadi mesinnya juga tadi agak macet tadi. Apa tuh? Stempel warna buat ini apa tuh? Barcode kodenya itu tuh agak bermasalah tadi. Jadi pusing puyeng. Jadi ini aku jelasin lagi. Setelah apa tuh namanya tuh dikeluar dari sini. Mana? Barangnya itu keluar dari sini ke sini, terus ada dua jumlah nanti yang ngepojang. Nah, dari yang ini lanjutan tugas aku adalah apa tuh, naruhin kardusnya ke sana. Itu apa tuh, kardus yang udah jadi ini diisi kayak gini loh. Ini terus taruh di sini. Ya, jadi kerja akunya bolak-balik sih. Dan ini contoh-contoh apa tuh kardus yang buat ini dalamnya lagi. Jadi kardus kecil, kardus itu yang paling besar tuh dimasukin, digabungin aja. Ya, jadi inilah keseharian aku kerja di Korea. Kerja malam. Jadi kalau udah jam segini sebenarnya ini udah jam berapa ini? Jam 3 malam. Aku biasanya cuma duduk sampai istirahat, sampai minum susu kah, minum kopi sih seringnya. Tapi tadi ini, jadi kalau kerja malam tempat aku ini sama pabriknya itu dikasih mie buat makan malamnya, sama dikasih roti. Kalau aku sih kalau mie jarang makan sih, karena di sini kan asramanya cuma naik ke atas sana aja, nanti ke lantai 3. Jadi aku ya makan nasi kalau lagi istirahat jam 12. Lumayan capek. Oke, kita lanjut kerja lagi guys. Kerja dari jam 3 sampai jam 5. Ini kerja yang ronde kedua. Jadi seperti biasa aku bakal selalu menuhin tong suntikannya, biar nanti suntikannya nggak kehabisan. Dan nyiapin suntikan yang nantinya lagi bakal dimasukin lagi. Tuh, lihat tuh, aku langsung tarik dan aku siapin lagi nanti biar nggak repotin kerjanya pada saat mau langsung masukin tinggal tuang. Jadi hal-hal yang kecil kayak gini ngemudahin kerjaan kita biar nggak begitu capek kerjanya. Jangan lupa cek kodenya. Ya, jadi kayak gini lah kerjaannya, ngurut yang kayak tadi, ngulang-ngulang terus kerjanya, naikin kardus lagi, nuangin kardus, naikin suntikannya. Dan kalaupun mesinnya macet ya harus kita bener lagi tentunya,
supaya mesinnya lancar jalan, supaya barang yang didapat pun lebih banyak. Dan jangan lupa juga mengutin suntikan yang jatuh. Jadi ya kerjanya itu selalu bolak-balik dan selalu ya berputar-putar seperti itu terus. Nah tuh mesinnya macet lagi tuh. Jadi juga kebiasaan kalau udah jam segini aku bakal mulai nyicil-nyicil kerjaan yang buat ngebuang sampah kayak gini. Jadi udah aku ikat dari sekarang dari jam 3 supaya nantinya nggak sibuk banget udah di mentok-mentok jam udah mau pulang. Setelah diikat ya tentu aja bakal aku taruh di deket pintu supaya nanti pada saat mau pulang tidak lupa buat ngebuangnya. Karena sering kadang lupa. Biarpun udah taruh pintu pun kadang lupa. Oke. Ya biasanya juga kalau udah agak lama mesinnya suka macet-macet, dah aku bakal kayak ngelapin ini putaran geriginya itu sama jalan lintas suntikannya itu dengan namanya silikon supaya gerak turun suntikannya nanti bakal licin dan kayak lancar gitulah biar nggak macet-macet lagi. Dan selalu lagi ngambil buliangnya atau barang rusak, dipilah lagi yang mana masih bagus. Dan barang yang rusak nanti bakal kita ambil dan bakal kita pisah-pisah antara kepala dan dorongan sama suntikannya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke ronde terakhir kerja yaitu jam 5 pagi. Jadi kalau udah jam 5 ini aku bakal nuangin alkohol ke ini kain lap itu atau ke kain. Dan aku bakal ngebersihin lantai dari mesinnya ini. Jadi ngebersihin mesinnya ini dari minyak, dari debu-debu. Nah karena pabrik ini ada pabrik suntikan, jadi jelas ini adalah produk kesehatan. Jadi kebersihan pabrik itu harus jadi nomor 1 banget. Jadi ya kita harus ngelap-ngelap sampai kinclong. Kalau aku juga teman-teman biasanya jam segini ini bersih-bersih ini aku paling suka dan paling semangat. Tahu nggak kenapa? Karena sudah dekat sama jam pulang. Jadi ya aku bersih-bersihnya kayak sakset gitu. Biar semangat kerjanya, biar ngantuknya juga hilang karena sudah mau pulang kerja. Dan terakhir juga aku bakal kayak ini nyusunin kardus-kardus yang udah tadi dipojang atau dibungkusin. Dan aku taruh di atas kuruma atau kayak gerobak dorong gitu supaya bisa ditaruh ke gudang. Ya kayak ginilah teman-teman tampilan gudang tempat kardus-kardus suntik diletakin. Terakhir juga aku bakal ngebuang sampah ini barang rusak tadi yang udah aku pisah-pisah. Sorry ya gelap karena ini adalah kerja malam, jadi nggak semua tempat di pabrik bakal dinyalain lampunya supaya lebih menghemat listrik tentunya.
setelah barang rusak tadi yang udah dipisahin dibuang, jadi kotaknya itu bakal aku balikin lagi ke tempatnya supaya bisa digunain lagi. Terakhir ya kerjaannya bakal sama kayak yang tadi, nuangin lagi suntikan ke dalam tongnya dan ngelipet kardusnya supaya rapi. Dan terus ngikutin pola-pola kerjaan yang tadi yang aku jelasin. Kayak ngebenerin kalau ada macet. Ya intinya menghabiskan waktu sampai nanti jam pulang kerja. Dan biasanya juga jam-jam segini aku bakal nyiapin barang-barang supaya nanti yang ngegantiin kerja rombongan imo-imonya nggak kerepotan sama kerjanya. Memudahkan kerjaan-kerjaan ajuma-ajumanya orang Korea yang besok pagi bakal lanjutin kerjaan di mesin ini. Dan terakhir sebelum benar-benar pulang kerja, kita bakal ngebersihin lantainya dari debu-debu menggunakan congsogi atau mesin sedot debu. Ya karena ini adalah pabrik kesehatan, jadi bersih-bersihnya itu banyak nih teman-teman di pabrik ini. Terakhir kita bakal matiin mesinnya nih teman-teman. Jadi mesinnya bakal dimatiin semua kayak yang aku lakuin. Dan ngecek lagi bagian bawah juga harus dimatiin juga conveyernya. Ya intinya kalau udah terakhir kerja semua mesin bakal dimatiin. Dan aku bakal juga naruh kardus-kardus yang terakhir bisa dipojang atau dibungkus ke dalam gudang lagi. Terakhir mematikan lampu gudang. Yo guys, teman-teman semuanya, kita sudah mau pulang kerja. Jadi tugas terakhir kalau sudah mau pulang kerja, kita bakal ke gudang dan mematikan kompresor anginnya sama AC-AC-nya tuh di sini, kompresornya itu. Jadi kita matiin satu persatu. Ya jadi kayak gini lah suasana kerja malamnya. Kedengaran berisik ya, sorry ya. Tuh guys, di luar lagi hujan. Kalau di pabrik Indo ini udah banyak cerita horor di sini. Korea ya ada juga horor-horornya, tapi ya udah gede, gak usah takut sama yang gitu-gituan lagi. Jadi gitu ya, dimatiin, nanti aku tinggal mati lampu lagi. Sebelum benar-benar pulang nih teman-teman, aku bakal ngebuang sampah yang tadi udah aku ikat. Dan tempat buangnya harus ditentuin, yang plastik ditaruh di tempat plastik, sementara yang kertas ditaruh di tempat yang kertas. Jadi beda tempat ya. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti vlog aku seharian ini. Jadi tinggal ini, sekarang jam berapa ini? Ini jam 6.26. Kita tinggal nunggu 5 menit lagi, nanti kita akan twegen atau pulang kerja. Twegen itu bahasa Koreanya pulang kerja. Jadi pulang kerja itu jam 6:31 menit. Ya, dilebihin 1 menit lah disuruh orang Korea biar kita tepat waktu pulangnya, nggak kecepetan. Ya jadi gitulah. Hari ini lumayan capek kerjanya karena tadi mesinnya banyak macet, lumayan pusing kepala. Tapi ya gitulah kerja. Nah, kalau nggak capek nggak kerja namanya. Aduh, capek juga, alhamdulillah hari ini udah selesai. Jadi ini tinggal pulang, makan, dan bersih-bersih dan tidur, siap-siap kerja malam lagi nantinya. Oke, mungkin cukup untuk vlog kali ini. Terima kasih udah ikutinnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk semua teman-teman yang ini nonton. Jangan lupa subrek.
Oke, aku Abel Pejuran pamit untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.